Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi Putu Kamaria. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2025 dengan NIM 252200531. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kayak udah beli banyak barang, udah nongkrong, udah healing, udah check out ini itu, tapi ngerasanya tuh tetap kayak kosong gitu, tetap kayak ada yang kurang gitu. Atau juga mungkin ngerasa kayak gini, kenapa ya orang kok sekarang banyak banget yang capek, padahal semua kebutuhan mereka itu terpenuhi. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan konsep yang bakal kita bahas hari ini, yaitu tentang utility dan keberkahan dalam Islam. Jadi, kalau di ekonomi biasa, orang dianggap bahagia ketika kepuasannya itu maksimal. Tapi, kalau di dalam Islam, semua itu bukan cuma tentang kepuasan dan senangnya aja, tetapi ada yang lebih penting, yaitu keberkahan. Nah, hari ini kita bakal ngebahas santai tentang apa itu utility, kenapa manusia nggak pernah puas, dan apa bedanya kepuasan material dan kepuasan spiritual, dan kenapa sih keberkahan itu lebih penting daripada banyaknya uang. Oke, pertama kita bakal bahas dulu tentang utility. Nah, apa sih utility itu? Jadi, utility itu sebenarnya istilah ekonomi yang artinya kepuasan atau manfaat seseorang setelah menggunakan barang atau jasa. Menurut Muhammad Nuryanto Al-Arif dalam buku Ekonomi Islam, utility adalah tingkat kepuasan atau manfaat seseorang ketika menggunakan barang dan jasa. Nah, dalam ekonomi Islam, kepuasan itu tidak dilihat dari sisi materialnya saja, tetapi dilihat juga dari sisi halal, manfaat, dan dari sisi keberkahannya juga. Contoh simpelnya tuh gini, misal nih kita lagi panas banget, lagi gerah, terus kita lagi kepikiran pengen beli es nih. Nah, terus kebetulan ada nih yang jualan es teh, kita beli es teh. Setelah kita beli es teh itu, kita minum, nah di situ kita merasakan kepuasan, yaitu kita sudah nggak haus lagi, kita merasakan segar. Nah, itu yang dinamakan dengan utility. Atau misalnya beli skincare terus merasa senang, beli sepatu baru jadi merasa lebih pede, atau gini juga beli makanan favorit waktu lagi stres. Nah, semua itu akan menghasilkan kepuasan. Dalam ekonomi konvensional, manusia dianggap ingin memaksimalkan utility atau kepuasannya. Makanya banyak orang yang terus mengejar uang, barang mewah, dan validasi sosial. Karena dianggap makin banyak dimiliki, makin bahagia hidupnya. Tapi masalahnya manusia itu unik. Kadang setelah dapat sesuatu yang diinginkan, bahagianya cuma sebentar. Contohnya habis beli HP baru, senang. Seminggu kemudian biasa aja, seperti itu. Dan siklus itu terus berulang. Makanya muncul istilah manusia punya kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, Islam melihat hal ini dengan sudut pandang yang berbeda. Islam melarang manusia mencari kepuasan. Kita boleh kok menikmati hidup, boleh bekerja, boleh sukses, boleh punya barang bagus. Tapi Islam mengajarkan jangan sampai hidup cuma fokus mengejar kepuasan dunia. Masuk pada pembahasan kedua, yaitu kita bakal ngebahas tentang konsep keberkahan dalam Islam. Nah, dalam ekonomi Islam, keberkahan itu bukan cuma soal seberapa banyak harta, tetapi bagaimana harta tersebut membawa manfaat, kepentingan, dan kebaikan dalam hidup. Menurut Ismail Nawawi, keberkahan adalah sesuatu yang memberikan manfaat secara terus-menerus dan memberikan kebaikan dalam kehidupan manusia. Jadi bukan cuma secara jumlahnya aja, tapi juga membawa manfaat, kebaikan, dan ketenangan. Contohnya gini, ada orang yang gajinya besar, tapi
hidupnya stres, keluarganya berantakan lah, uangnya cepat habis, terus hidupnya tidak tenang. Sedangkan di sisi lain ada orang yang berpenghasilannya biasa aja, tapi cukup untuk kebutuhan, keluarganya harmonis, hatinya tenang, hidupnya nyaman. Nah, dalam Islam yang kedua ini bisa jadi lebih berkah. Jadi, ukuran sukses dalam Islam itu bukan cuma seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bermanfaat dan berkahnya yang kita miliki. Nah, ini salah satu poin penting nih. Kadang kita gampang banget ngelihat hidup orang lain. Orang lagi liburan, orang beli motor baru, influencer hidup mewah. Jadi kita kayak mikir, aku iri, aku hidupnya kurang sukses dan lain sebagainya. Padahal belum tentu hidup mereka itu tenang seperti itu. Islam ngajarin kita buat terus berusaha, tapi nggak kehilangan arah. Kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu tentang perbedaan kepuasan material dan kepuasan spiritual. Dalam konsep ekonomi Islam, manusia tidak hanya membutuhkan kepuasan fisik atau materi aja, tetapi juga membutuhkan ketenangan batin dan spiritual. Nah, kita akan masuk pada pembahasan perbedaannya nih. Jadi, kepuasan materi itu berasal dari hal-hal duniawi. Rosalinda dalam buku Pengantar Ekonomi Islam menjelaskan bahwa kepuasan material itu hanya berfokus pada kebutuhan fisik manusia aja. Contohnya seperti uang, barang, jajan, terus jabatan, dan lain-lain. Sedangkan kepuasan spiritual itu ada kaitannya dengan ketenangan hati dan hubungan antara manusia dengan Allah. Dan ternyata banyak penelitian yang bilang bahwa kebahagiaan itu tidak cuma tentang uang. Dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 dijelaskan bahwa hati manusia akan jauh lebih tenang ketika mengingat Allah. Tapi juga soal hubungan sosial, rasa syukur, dan ketenangan mental. Makanya dalam Islam ada konsep keseimbangan. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang mengajarkan bahwa keseimbangan antara dunia dan akhirat. Masuk pada contoh, misalnya ada mahasiswa yang memiliki uang terbatas. Dia dikasih dua pilihan. Pilihan pertama yaitu menggunakan uang untuk mengikuti tren atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Sedangkan pilihan kedua itu menggunakan uang secukupnya, sisanya ditabung atau digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Jika dilihat dari sisi utility biasa, mungkin pilihan pertama lebih memuaskan karena dapat dilihat oleh sosial, tapi jika dilihat dari sisi keberkahan, pilihan kedua lebih baik karena ada unsur tanggung jawab dan manfaat jangka panjang. Menurut aku pribadi, materi ini relevan untuk kehidupan sekarang karena banyak anak muda yang tanpa sadar merasa capek sendiri gara-gara sering membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Kita sering diajarin cara cari uang, tapi jarang diajarin bagaimana merasa cukup. Padahal kalau hati kita nggak pernah merasa cukup, seberapa banyak yang kita miliki tetap terasa kurang. Menurut aku, konsep keberkahan dalam Islam ini sangat penting karena kita diajarin untuk tetap ambisius, tetap punya mimpi, tapi jangan sampai kehilangan ketenangan. Jadi kesimpulannya, utility adalah kepuasan yang dirasakan oleh manusia. Tapi dalam Islam, kepuasan gak cukup cuma bersifat material. Islam mengajarkan konsep keberkahan di mana sesuatu yang sedikit tapi membawa ketenangan lebih bernilai daripada sesuatu yang banyak tapi membuat hidup kosong.
Menurut aku di zaman sekarang konsep ini penting banget karena kita hidup di era yang serba cepat, serba dibandingkan dan sering ngebuat orang lupa bersyukur. Nah iya, ini ada tambahan lagi ya teman-teman, sebelum kita menginjak ke penutup atau yang terakhir ya, atau kesimpulan, kita lihat lagi satu kali tentang contoh utility agar kita lebih paham sebelum menginjak ke penutup ya. Nah ini ada beberapa contoh, yaitu makan pizza, nonton film favorit, dan beli baju baru. Nah tiga hal ini, tiga kegiatan ini ketika kita melakukan awal dan kedua itu kita masih merasakan kesenangan, kita masih merasakan kenyamanan. Tapi ketika kita sudah menginjak ke 4, 5, 6 dan seterusnya, mungkin itu sudah membosankan dan sudah tidak enak gitu. Jadi seperti itu contoh sedikit tentang utility. Nah jadi dari sini kita tahu ya teman-teman tentang bedanya utility dalam ekonomi konvensional dan utility dalam ekonomi Islam. Jika dalam ekonomi konvensional dia hanya mencari atau memaksimalkan kepuasannya saja, tapi ketika di utility ekonomi Islam kita tidak hanya mencari tentang kepuasannya aja, tapi kita akan mencari manfaat dan keberkahannya. Semoga setelah pembahasan materi ini kita bisa lebih bijak dalam melihat kebahagiaan dan kesuksesan, karena ternyata hidup yang tenang itu juga bentuk kekayaan. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. Terima kasih yang udah ngedengerin sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.